Halo gengs, balik lagi di channel Jalan Tikus dan pastinya bareng aku lagi nih gengs. Kali ini aku bakal bahas tentang mobil listrik yang sampai saat ini masih jadi fokus utama pemerintah. Dan usut punya usut, pemerintah sudah menyiapkan rencana subsidi hingga 80 juta rupiah buat kamu yang mau beli mobil listrik. Gimana? Tertarik nggak nih gengs? Nah, buat kamu yang tertarik dan masih bingung tentang mobil listrik, Jalan Tikus bakal kasih info tentang rekomendasi mobil listrik di tahun 2023 beserta harganya. Eits, nggak sampai di situ aja. Mimin juga bakal kasih tahu harga mobilnya setelah dipotong subsidi pemerintah nih. Jadi kamu nggak perlu ragu dan bingung lagi untuk milihnya, gengs. Yuk langsung aja simak videonya. Yang pertama, Hyundai Kona. Hyundai Kona EV merupakan mobil listrik yang memiliki desain yang menarik, seperti SUV crossover dengan lampu depan LED dan DRL pada bagian fascia. Interior mobil ini dilengkapi dengan banyak slot penyimpanan, termasuk cup holder dan tempat penyimpanan pada door trim. Bangku baris kedua juga bisa dilipat rata lantai, sehingga membuat volume angkut barang menjadi lebih dari 1000 liter. Kona EV dilengkapi dengan motor listrik sinkron bermagnet permanen yang mampu menghasilkan daya 100 kW atau setara dengan 134 daya kuda, serta torsi puncak sebesar 395 Nm. Hyundai Kona EV juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang memudahkan pengemudi seperti sistem navigasi, layar sentuh, dan konektivitas Bluetooth. Mobil ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih seperti sistem pengereman otomatis, sistem keamanan pengemudi, dan sistem kendali stabilitas. Kona EV diperkuat baterai lithium-ion polimer dengan kapasitas 39,2 kWh, memungkinkan mobil ini bisa melaju sejauh 345 km dengan satu kali pengisian. Untuk mengisi baterai, memungkinkan Kona EV untuk diisi hingga 80% kapasitas baterainya dalam waktu sekitar 75 menit. Hyundai Kona EV merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin menggunakan mobil listrik dengan desain menarik, fitur-fitur canggih, dan jangkauan yang luas. Namun, harga mobil ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan mobil bahan bakar minyak yang serupa, sehingga mungkin tidak sesuai untuk setiap orang. Karena adanya program subsidi dari pemerintah, dari semula Hyundai Kona yang harganya 742 juta rupiah, kini bisa kalian dapatkan dengan harga 662 juta aja, gengs. Cukup besar kan potongannya? Kedua, Wuling Bingo. Wuling baru saja memperkenalkan mobil hatchback bertenaga listrik, yaitu Wuling Bingo. Mobil mungil ini nantinya akan diposisikan di atas Mini EV. Wuling rencananya akan meluncurkan Bingo pada semester pertama 2023 mendatang. Wuling Bingo memiliki tampilan dengan kesan retro dan minimalis. Secara keseluruhan, bodi dari Bingo terlihat membulat. Bagian depan terdapat lampu utama membulat dengan logo Wuling besar pada bagian tengah. Kabarnya, Wuling Bingo memiliki dua opsi baterai. Opsi pertama mampu menghasilkan tenaga sebesar 41 daya kuda, sementara opsi kedua memiliki tenaga yang lebih besar, yaitu 68 daya kuda. Motor listrik Wuling Bingo diletakkan pada bagian depan mobil. Dengan kedua opsi baterai tersebut, Wuling Bingo diperkirakan mampu menempuh kecepatan maksimal 100 km per jam. Kabarnya, mobil ini akan dibanderol mulai dari 80.000 yuan atau sekitar 179 juta rupiah hingga 120.000 yuan yang berkisar 269 juta rupiah. Ketika sudah mencapai market Indonesia, maka harga tersebut kemungkinan naik. Namun, dikarenakan pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik, maka harga tersebut bisa menjadi harga kisaran sementara untuk di Indonesia. Cukup murah bukan jika kita bandingkan dengan kelas jenis lainnya. Yang ketiga, Hyundai Ioniq 5. Yep, memang mobil ini sudah menjadi idola baru bagi pecinta mobil khususnya mobil listrik. Mobil ini menggunakan desain retro futuristik ditandai dengan pixel-pixel. Makanya Hyundai menyebut bahasa desain mobil ini adalah parametric pixel. Dengan lampu depan berbentuk kotak-kotak yang dibuat seperti menyatu, tetapi di antara kiri dan kanan terdapat radar. Mengapa? Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System, fitur yang dapat membaca kondisi di depan. Pada bagian samping terdapat velg 20 inci yang eksklusif, hanya untuk varian Long Range Signature. Sedangkan yang lainnya menggunakan velg berukuran 19 inci. Dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport EV 225/45, ban khusus dibuat untuk EV. Di bagian interior terlihat futuristis dengan dua buah layar digital yang besar.
Di dalamnya terdapat informasi mengenai mobilnya seperti sisa jarak berkendara, sisa baterai berapa persen, pengaturan panas dan dingin kursi. Terdapat juga fitur Android Auto dan Apple CarPlay, namun harus menggunakan kabel. Tuas transmisi pada Ioniq 5 ini berada pada bagian kanan kemudi. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, mobil ini ditaksir harga berkisar 700 hingga 780 jutaan nih gengs, tergantung tipe mobil yang kita pilih. Dan setelah mendapatkan subsidi, maka harganya jadi 600 sampai 690 jutaan nih. Diskonnya besar banget kan, gengs? Yang keempat, mobil kecil-kecil cabai rawit, apalagi kalau bukan Wuling Air EV. Salah satu mobil listrik yang bisa jadi pilihan adalah Wuling Air EV. Mobil listrik mungil keluaran Wuling ini mengusung konsep kemudahan berkendara dan pengisian daya. Selain itu, harganya juga diklaim terjangkau untuk mobil listrik. Untuk varian teratas, ada tambahan fitur Electronic Stability Control dan Electric Parking Brake. Mobil ini mengusung motor listrik dengan daya maksimal 30 kW. Baterai yang digunakan adalah baterai lithium ferrofosfat dengan kapasitas 17,3 kWh untuk tipe standar dengan jarak tempuh hingga 200 km. Sedangkan untuk tipe long range, kapasitas baterainya adalah 26,7 kWh. Varian long range dapat mencakup jarak tempuh lebih jauh, yaitu hingga 300 km saat baterai terisi penuh. Tenaga yang dihasilkan dihantarkan melalui transmisi single reduction gear ke roda belakang. Dari segi fitur, mobil listrik ini sudah disematkan dengan berbagai fasilitas yang modern. Mulai dari electric power window, multifunction steering wheel, hingga USB charging port. Kemudian ada fitur Internet of Vehicle dan Wuling Indonesian Command, yang sebelumnya juga sudah ada pada mobil-mobil Wuling terdahulu. Dari sisi keselamatan, Wuling Air EV dilengkapi dengan 2 airbag, sistem pengereman yang didukung dengan rem cakram pada roda depan dan belakang, ABS, EBD, TPMS, sound module of pedestrian warning, dan ISOFIX. Harga normal dari mobil ini berkisar 238 juta hingga 311 juta rupiah. Namun, setelah mendapatkan subsidi menjadi 158 hingga 231 juta rupiah. Yang kelima, dari pabrikan Mitsubishi yaitu Minicab Mi-EV. Spesifikasi pertama yang menarik dari Mitsubishi Minicab Mi-EV ini adalah mengenai mesin yang digunakan. Mobil ini merupakan tipe mobil listrik keluaran terbaru yang mampu memberikan lajuan cukup bagus di kelas jajarannya. Kapasitas yang diberikan mengenai mesin yang mencapai 16 kWh untuk daya tahan baterainya, kemudian ada sekitar 30 kW atau 40 horsepower untuk tenaga, dan 196 Nm untuk torsi yang dimilikinya. Selain itu, dengan daya ini, mobil ini mampu melaju sampai dengan jarak 150 km. Pengisian daya yang dibutuhkan untuk mobilnya juga nggak perlu waktu yang terlalu lama. Mobil ini memang nggak terlalu menonjol dalam pemberian interior untuk penumpangnya. Penataannya hanya mengandalkan sisi simetris dan ketersediaan beberapa komponen penting saja di dalamnya. Untukmu yang memang mengedepankan sisi bagian dalam mobil sebagai komponen utama, mungkin akan berpikir ulang. Hanya saja yang menarik dari mobil ini adalah pengadaan head unit double din yang ada di kabin AC dan perangkat hiburan. Mobil ini dibanderol dengan harga 300 jutaan, gengs. Gimana? Worth it nggak menurut kamu? Mobil ini tidak termasuk dalam kategori yang mendapatkan subsidi dari pemerintah karena tidak dibuat di Indonesia, gengs. Nah, itu tadi 5 rekomendasi mobil listrik dari Jalan Tikus, gengs. Gimana menurut kalian? Udah mulai tertarik buat beli belum? Menurut aku, mungkin mobil listrik bisa jadi salah satu rencana terbaik untuk kalian beli di tahun depan, gengs. Apalagi pemerintah juga sudah siap memberikan subsidi hingga 80 juta rupiah untuk kalian yang mau beli mobil listrik. Jadi makin murah lagi aja kan, gengs? Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya untuk informasi terbaru lainnya dari Jalan Tikus. Bye-bye!